Kalau waktu bisa diputar balik nih, gue tuh suka pengen ngasih tahu kayak ke gue sendiri waktu zaman muda, lu tuh harusnya lakuin gini-gini gitu, biar lu tuh jadi lebih kaya. Tapi sebenarnya gini, ngerasa nggak sih kayak kadang kita tuh pengen tahu ya kalau misalnya lu masih pemula, lu lagi jualan atau apa, pengen tahu kalau pendapat senior gitu ya atau yang udah lebih pengalaman tuh harus ngapain sih biar kalian nggak kejebak di masalah yang ya yang bikin penjualan kalian stuck, atau kalian stuck gitu kan. Dan kali ini gue mau bahas tentang ya andai aja gue tahu gitu ya, gue tahu Shopee bakal kayak gimana dari dulu di 2015 gue bakal ngelakuin ABCDE. Nah buat lo yang penasaran apa yang harus dilakuin khususnya buat pemula nih, biar lo nggak ngelakuin kesalahan yang gue alamin gitu ya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis, tapi sebelumnya buat lo yang baru nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, jujur waktu gue jualan di Shopee nih, gue dulu cukup buat banyak kesalahan yang bikin toko gue ya sebenarnya berkembang juga sih, tapi kayaknya tuh kalau dipikir sekarang tuh, oh goblok banget ya gue ya. Kenapa sih gue kayak gitu? Maksudnya kayak gimana? Contoh kayak gini deh. Dulu waktu di Shopee ya, salah satu produk utama yang gue jual adalah produk suplemen. Di mana suplemen itu, kalau kalian perhatiin yang distributor suplemen dimanapun, itu tuh punya produk itu bisa banyak. Benar. Dan ketika banyak itu, mereka itu kadang salah satu kesalahan adalah, contoh gini, kita punya merek A, kita punya merek B, terus si merek A ini punya buat orang tua, punya buat anak muda, punya buat ibu rumah tangga, punya buat bapak-bapak gitu kan. Nah kita tuh berusaha kayak, ini gua harus punya merek ini segini, nanti merek ini gitu ya. Nah misalnya nih, ini merek ini juga ada lagi nih, dan marketnya tuh makin luas. Nah, kenapa gue bilang itu adalah salah satu kesalahan goblok gue gitu ya. Kesalahan goblok gue adalah gini. Ketika gue jualan dulu seperti itu, gue jalanin iklan. Karena gini, gue mengutamakan, oke, gue mau jual satu brand, dan gue bersaing dengan banyak seller di banyak niche. Jadi artinya, sekarang gini deh, misalnya ya, keyword-keywordnya suplemen ya, yang paling umum, fat loss, menurunkan berat badan, benar nggak? Menurunkan berat badan, gue bersaing dengan banyak nih, mau orang di sini digebugin. Ya, terus udah gitu gue pindah untuk kolesterol. Di kolesterol gue ribut lagi nih sama orang kan, gebuk-gebukan lagi nih gue sama orang kan. Terus udah gitu nanti gue pindah lagi di diabetes ribut-ribut lagi nih gue sama orang nih. Jadi kayak gue di A kena, di B kena, di C kena, dan itu dulu gue lakuin kayak di banyak market gitu kan. Nah kenapa gue bilang itu adalah salah satu kegoblokan gue gitu ya. Kegoblokan gue adalah karena kita pengen coba, oke, gue pengen punya produk banyak dan produknya itu kategorinya marketnya beda-beda. Itu ketika dialamin, yang gue alamin sekarang adalah ketika gue lihat toko gue dulu, gue jarang banget gitu ya. Kalau orang itu beli lebih dari satu item, bucket size gue kecil. Bucket size itu apa sih? Bucket size itu jadi ketika orang per check out itu kecil. Jadi kayak gini, lo bayangin deh, di satu A gue digebukin sama ABCDE, di satu B gue digebukin sama DEFGH. Ada yang menang sih, dapat satu. Tapi jarang gue bisa langsung banyak gitu loh. Ada sih beberapa yang gue dapat langsung banyak, itu ketika produk tersebut emang gue paketin, gue bandingin untuk satu masalah. Misalnya paket diet 1 bulan. Nah, paket diet 1 bulan tuh kita bisa dapat beberapa produk. Paket size-nya bisa dapat beberapa produk lebih baik. Gitu. Nah, kenapa gue bilang kalau gue tahu lebih dulu ya. Ini kan tadi gue cerita nih kayak masalah gue kayak gimana. Nah, sebenarnya insight-nya adalah kadang kita sebagai seller, kita tuh suka jual produk yang kita bisa dapat. Tapi kita kadang tidak bisa mencari produk mana yang bakal laku, dan itu yang harusnya lo utamain. Sesimpel gini. Misalnya nih, gue nggak tahu kalian jualan apa, gue yakin kalian jualan pasti beda-beda. Tapi kalau gue balik ke masa lalu, nah dari misalnya nih, tadi produk yang gue jual ya, gue bakal cari, oke, 1-2 produk apa nih yang gue mau spesifikin. Oh, misalnya katakanlah fat loss, penurunan berat badan. Oke, penurunan berat badan tuh ada apa aja sih? Kebayang nggak? Penurunan badan tuh ada apa aja sih? Oh, ada produk A, ada produk B, ada produk C. Kenapa? Dengan kayak gitu, gue tinggal bersaing di kata kunci fat loss, tapi gue punya ada produk A, B, C. Nah, yang gunanya apa? Ketika ada konsumen nyari, orang konsumen nyari kan, ketika dia nyari, klik, lihat, udah gitu, oh ada A, ada B, ada C, ada D. Lu mau cari apa selama pasarnya itu, gitu ya? Ada gua. Kebayang nggak? Nah, ketika ada gua, gitu ya, enaknya apa? Lu mau kemana nih? Lu kesini gua ada, lu kesini gua ada, lu kesini gua ada. Jadi ibaratnya, gua bisa mencegat mereka dari manapun, dari level yang tengah, kecil, bawah, atas, dapat. Sedangkan dulu gue coba melebar di mana-mana gitu. Ini adalah satu pelajaran berharga yang maksudnya gue rasa, oh ini nih kayak gini nih. Makanya ketika misalnya sekarang gue ngebangun Mea, gue bikin ada lagi namanya skill school gitu kan, gue bikin beberapa perusahaan gue sekarang, gue mempraktekkan cara ini gitu. Jadi gue fokus sama satu market. Jadi kayak market utama gue sekarang adalah pebisnis online, seller online.
gitu ya. Nah, seller online ini lu mau kemana nih? Oke, gua tahu lu mau jualan di Shopee, lu mau jualan di TikTok, lu mau jualan di mana, gitu kan. Nah, gua bakal ada di situ. Lu butuh buat apa? Sesimpel kayak gini deh. Lu di Shopee, gua tahu salah satu masalah utama adalah orang tuh nggak bisa bikin SKU, nggak bisa bikin barangnya bagus, nggak bisa bikin menarik segala macam. Nah, kita punya agensi punya yang bisa bikinin semuanya seperti itu. Gitu. Fotonya ada, deskripsinya ada, layoutnya ada, tampilannya ada, sesuai yang lo mau kita bisa bikin. Oke, udah gitu lo butuh iklan. Oh, kita juga punya. Kita bisa punya nih, lo buat cari traffic kita ada semuanya. Lo mau apa kita ada. Gitu. Terus udah gitu lo mau kemana lagi? Oh, lo cari affiliate. Oh, tenang. Di Shopee kita adalah ranking terakhir ranking 2 atau ranking 3 ya? Ya urutan segitu lah ya, 3 besar untuk agensi MCN. Kita punya banyak kreator yang bisa support kalian buat jualan. Nah, itu kan ibaratnya yang gua ceritain adalah tadi gua lakuin sekarang nih. Dulu zaman di Shopee gue nggak gitu, jadi gue A, B, C, agak random gitu, dan itu adalah penyesalan gue. Nah, terus apalagi nih? Yang kedua, nah kesalahan gue yang kedua adalah ketika dulu gue jualan di Shopee adalah gue nggak ngebangun branding dan gue nggak bikin pencarian terhadap brand gue sendiri. Kebayang nggak? Jadi gini, gue jual produk orang, oke, tapi yang dicari adalah produk orang itu, gitu ya. Atau misalnya gini, lu jual baju, lu bikin brand. Oke, brandnya misalnya baju gua gitu ya. Tapi yang lu brand, yang sering lu dicari orang adalah kata kuncinya kaos polos. Masalahnya ketika lu nggak bikin itu pencariannya nyari ke kalian, orang tuh ketika lu udah promosi segimanapun, kaos polos nanti lu bersaing terus sama orang. Nggak ada orang-orang yang mencari khusus produk kalian, nggak ada orang-orang yang mencari khusus toko kalian. Bahkan dulu nama toko gua ya pakai nama brandnya juga gitu kan. Dalam hati itu gobloknya gue gitu ya, kenapa gue nggak bikin, maksudnya kalau sekarang gue sesali kenapa gue nggak bikin pencarian gue sendiri, dan ini gue rubah total gitu ya. Ketika gue bikin di Mea, oh gue belajar nih, oh gue bikin pencarian terhadap brand gue sendiri. Jadinya ketika misalnya nanti ada orang yang oh oke nih, gue butuh dibantuin di Shopee, gue nggak akan cuman gue bukan gini ya, gue bukan mempromosikan jasa kelola Shopee gitu loh. Kalau jasa kelola Shopee nanti gue bersaing sama orang lain dong, bener nggak? Nah, orang gue udah bikin sekarang kita di Shopee, di TikTok sebagai salah satu agensi yang udah diperhitungkan kok masuk. Ya, mas beda-beda sih urutannya ya, tapi masuk 5 sampai 3 besar semua kok. Gitu kita partnerin sana kuat ya, kenapa kita nggak nyari pencarian kita langsung, dan itulah yang sekarang gue lakuin. Gitu ya. Jadi itu adalah kesalahan gue di situ lagi. Nah, berikutnya adalah dulu ketika kesalahan gue adalah gue nggak punya, misalnya gini, gue ada sih produk yang laku, tapi gue tuh nggak kepikir kayak produk hero gue apa, terus gue kelilingin produk lain di tempatnya produk hero gue, ngerti gak? Jadi gini, katanya gue jual buku ini, kalau zaman dulu gue bikin A, B, C, D, E, satu sukses, gue bikin lagi yang lain. Nah, gue nggak mengkelilingin yang udah menang di sini nih, gitu. Akibatnya apa? Nah, ketika lu punya produk hero, satu hal yang gue dulu nggak berpikir adalah yang namanya produk laku atau laris itu ada umurnya. Gue kagak sadar dengan hal itu. Jadi dulu ketika contoh ya produk yang gue jual zaman dulu di Shopee nih lagi di masa jaya-jayanya, itu sebulan bisa 500 juta sebulan dapat loh. Dan 500 juta sebulan itu dengan profit waktu itu 30% bersih, lumayan banget itu, gitu kan. Nah, tapi setelah pencariannya turun, di situ gue kayak ini kenapa nih, gitu kan. Gue berusaha berjuang, tapi kalau pencarian turun udah susah. Dan gue nggak mengelilingi tuh market tersebut dengan teman-temannya. Nah sekarang gue bikin dengan teman-temannya. Maksudnya kayak gimana? Contoh gini deh, Mea itu kalau misalnya dibilang ya untuk di e-commerce ya, kita tuh paling kuat di Shopee dan TikTok. Ini adalah 2 produk hero kita, gitu ya. Cuman perbedaannya gini, kalau di Shopee kita itu kuat buat dalam bikin SKU dan menaikkan omset seller lewat jasa pengelolaan, gitu ya. Jadi buat lu mau gini deh, di Shopee ya itu banyak banget toko yang kita kelola yang dari omset misalnya kecil naik gedenya cepet sampai ke miliar juga bisa. Kenapa? Salah satunya adalah kita kuat di bagian pencarian, searching. Jadi ketika kalau dikerjain sama kita nih, lu cepet deh nongol di depannya, cepet deh, gitu kan. Dan udah gitu kita masih bisa ngasih banyak suggest kayak udah buat kayak gini, kita sikat lagi sosmednya, sikat lagi apanya. Jadi kita bahkan gini loh ya, pernah ada beberapa klien yang nanya kayak gini ke gua, ini dulu tuh dikerjain omsetnya naik banget, terus begitu dilepas omset turun lagi langsung drastis, kok kayak ada tombol on off-nya. Sebenarnya bukan ada tombol on off-nya sih, itu memang yang kita kerjain itu orang tuh kan suka ngerasa kayak ini tuh gampang, tapi begitu lo kerjain ribetnya parah guys. Ribetnya itu parah, perintilannya itu banyak banget, dan kalau lu cuma punya level admin, udah admin lu gila dah. Kalau lu yang kerjain, oke, lu bisa kerjain, tapi lu gak akan punya waktu buat kerjain yang lain. Jadi menurut gue bego juga sih kalau lu ini gitu kan, memilih waktu, karena menurut gue ujung-ujungnya waktu lebih berharga kan. Nah, itu adalah yang kuat kita di situ.
gitu ya. Nah di TikTok itu kita itu kuatnya buat dibikin konten dan iklan. Live atau apa kita masih oke lah, tapi maksud gue bukan yang nomor satu banget itu. Tapi di konten sama jualan iklan tuh kita salah satu yang kuatnya kita di situ. Jadi beda nih stylenya kita. Nah sekarang gue tuh udah begitu tahu oke kita kuat di sini. Nah kan Shopee juga berkembang kan, TikTok juga berkembang gitu loh. Ada bagian-bagian lain yang mereka tuh lagi kembangin gitu kan. Nah kita udah siapin nih setiap teman dari produk kita udah siapin teman-temannya buat pendukungnya, buat suportifnya gitu. Jadi ketika misalnya gini, sesimpel ya kayak di TikTok tadi gue bilang TikTok itu kita kuat di iklan. Di TikTok itu kita misalnya gini, kita bisa bantuin kalian kerjasama dengan ads account kita gitu ya. Nanti kita bisa bantu pantauin, bahkan kalian bisa kita bisa pantauin kalian tuh bagus atau jeleknya kayak gimana gitu. Jadi udah disiapin program-program pendukungnya yang bikin kalian tuh bakal lebih gampang buat jualan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di dulu gua nggak. Jadi pelajaran gua seperti itu gitu ya. Nah, terakhir gitu ya. Kelemahan gua yang paling terakhir itu adalah ketika gua tuh ngelihat gini, gua nggak ngerti traffic apa, gua nggak bisa baca indikator apa yang tentang bisnis gua tuh kayak gimana. Contohnya kayak gini, kan indikator di online tuh banyak ya. Kita tuh fokus cuma satu biasanya, omset. 100 juta, 1 miliar, 3 miliar, keturun. Traffic, kita baca sih, oke, pengunjungnya turun. Tapi lu kagak tahu nih traffic gara-gara apa. Lu kagak tahu nih indikatornya apa. Apakah gara-gara produk lu udah sepi? Apakah ada kompetitor datang? Apakah lagi musim pacaklik? Nah, data-data ini dulu gua lemah waktu zaman gua jualan online. Tapi ya memang gua ngerti juga sih. Ya memang susah ya zaman dulu buat ngerti semuanya ya, bener nggak? Apalagi zaman dulu, gue juga dulu termasuk seller yang nggak punya tim. Bikin timnya lambat, belakangan. Jadi ini penyesalan gue yang berikutnya nih. Gue lemah gara-gara tim gue dikit. Gobloknya gue. Ya kan, tim gue dikit, gue kerjain sendiri dan gue nggak mau percaya sama orang lain. Ya kan, gue mikir, mahal bayar gitu kan. Ya itu gobloknya gue gitu ya. Nah, makanya gue nggak bisa baca data, gue kagak tahu apa yang terjadi, gue cuma terima pasrahan. Oke, oh kayak gini ya. Oh mungkin lagi turun. Nanti bulan depan sih harapannya naik. Oh bentar lagi mau 11-11. Mungkin nanti naik sih tapi dikit. Kenapa ya nggak sesuai ya? Oh nanti 12-12. Terus udah gitu orang Shopee, orang mana bilang, oh lu tuh harusnya ini lagi naik loh. Oh masa sih naik, kok gue nggak naik ya? Ngerti nggak? Maksud gue, itu adalah ya karena gue sendiri gitu kan. Gobloknya gue nggak bikin tim buat gue pengeluaran. Bahkan lebih goblok lagi. Sebenarnya kalau bikin tim kan lebih banyak repot ya, nyiksa diri sendiri. Gue nggak cari orang-orang yang spesialis di situ atau mungkin zaman dulu belum ada buat dikerjain. Kalau misalnya zaman dulu gue jadi seller terus sudah ada kayak perusahaan kayak gini, gue bakal bayar, mendingan gue nggak usah pusing. Bener nggak? Omsetnya bisa naik, masih gue bayar gitu kan. Tapi ketika gue bayar, kalau omset gue naik, ya kenapa enggak? Ya kan? Kalau nggak rugi ya kenapa enggak gitu loh. Nah itu tadi adalah beberapa penyesalan yang gue alamin. Jadi kalau misalnya gue tahu dulu, oh iya ternyata gue bakal lakuin A, B, C, D, E gitu kan. Nah, gue pengen tahu dari penyesalan gue ada nggak yang kalian lagi alamin? Coba lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.